Bulan ini kita bahas tentang mental health series, dan minggu lalu saya share tentang damai di tengah badai. Ada 2 mitos yang salah yang sering kali orang pikir anak Tuhan gak mungkin kena mental health gitu ya. Padahal pada kenyataannya tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami. Tuhan tidak peduli dengan masalah mental health kita, padahal kenyataannya Tuhan sangat peduli dan Dia sangat mengasihi kita. Nah, minggu ini saya akan share tentang God, I'm anxious. Saya takut, saya cemas, saya khawatir, Tuhan tolong saya. How to deal with anxiety, mental health series. Setiap orang rasanya pasti pernah merasa takut. Kalau, kapan gue rasa takut ya? Coba ingat-ingat waktu pandemi, ya kan? Keluar rumah aja kagak berani saudara ya. Ketemu orang kagak berani, terus bilang gak pernah takut. Kamu salah ya. Jadi saya rasa semua orang pasti pernah merasa cemas, takut, gelisah, khawatir. Di Amerika sebelum pandemi 2/3 orangnya mengalami anxiety. Setelah pandemi 91% dari anak-anak mudanya mengalami anxiety. Itu adalah hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini, sulit untuk dihindarkan dan penyebabnya memang berbeda-beda. Ada yang dari genetik, medis, sampai juga masalah-masalah kehidupan. Kita bergumul dengan biaya kehidupan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah membesarkan anak, masalah dengan orang tua, masalah kesehatan, dan ada banyak lagi masalah yang bisa membuat kita kena anxiety. Kadarnya sekali lagi bisa beda-beda, ada yang gak bisa tidur 1 hari kemudian selesai, ada yang mengganggu seluruh kehidupannya. Nah, selama 10 tahun terakhir ini, saya diizinkan berhubungan dengan teman-teman yang sedang mengalami masalah keuangan. Ada yang berhutang jutaan rupiah, ratusan juta sampai 2-3 triliun. Mereka stres, mereka takut. Waktu mereka ketemu saya, ada yang langsung nangis di pundak gitu ya. Dia nangis jadi-jadinya, bahkan ada yang sempat kena serangan jantung. Kenapa? Masalah bertubi-tubi dalam hidup mereka terlalu berat. Ada yang karena salah mereka, ada yang karena salah oknum yang lain, tapi intinya mereka mengalami masalah. Nanti di bagian akhir saya akan ceritakan, sebagian besar mereka adalah anak-anak Tuhan, bagaimana mereka sekarang. Gejala umum dari anxiety disorder apa? Gejalanya, orang yang mengalami anxiety dia akan mulai cemas yang sulit dikontrol. Malam-malam bangun, keringetan gitu ya. Atau lagi diem, atau panik gitu ya. Ada yang lagi diem, tahu-tahu takut, semua runtuh. Bisa begitu, kecemasan yang sulit dikontrol. Gelisah. Kelelahan, badan rasa capek tapi gak bisa tidur. Susah konsentrasi. Gampang marah, sensi. Badan sakit-sakit tapi kalau diperiksa ke dokter tidak ada sakit apa-apa. Otot tegang, mual, tangan kaki kesemutan dan banyak hal yang lain. Tapi satu hal yang saudara dan saya perlu tahu bahwa anxiety itu bukan dosa. Anxiety itu bukan dosa. Bahkan anxiety Tuhan izinkan ada dalam manusia. Kenapa? Supaya kita bisa jadi manusia yang bisa berjaga-jaga. Bisa jadi manusia yang bisa berhati-hati. Contoh, kalau subuh-subuh jam 2 saudara lagi tidur tiba-tiba bunyi pintu rumah saudara kletek. Saudara enggak kan? Temen gue bercanda nih. Enggak kan? Yang saudara pikir maling nih. Langsung ngantuk hilang. Kita siap-siap samurai. Sapu, macam-macam kita siapin. Kenapa? Karena kita anxiety, kita khawatir, kita cemas, kita jadi berjaga-jaga, kita jadi berhati-hati. Anxiety Tuhan izinkan supaya kita sadar bahwa kita ini lemah dan kita butuh Tuhan. Ada orang yang punya banyak uang luar biasa tapi anxiety karena dia di situ bisa sadar uang bukan segalanya, saya perlu Tuhan. Bahkan tokoh-tokoh di Alkitab banyak diceritakan bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan lebih lagi. Lewat pengalaman mereka waktu mengalami anxiety. Mereka takut, mereka cemas, dan mereka berdoa, mereka mengalami Tuhan lebih lagi. Jadi anxiety itu seperti alarm dalam hidup saudara dan saya. Anxiety itu seperti alarm pengingat bahwa hey something wrong happen. Hey sesuatu yang gak benar nih. Hey ada yang salah nih. Itu anxiety. Dan anxiety menyadarkan tadi kita lemah dan kita butuh Tuhan. Saya mau ajak kita belajar dari 2 Tawarikh 20 ayat 1-30. Hampir semuanya saya baca, tapi tidak lengkap. Saudara bisa baca di rumah sendiri, itu sangat saya harapkan. Yang saya baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya,
Pak, kenapa panjang-panjang? Saya pengen ajak kita sama-sama di tempat ini belajar untuk merenungkan firman dan belajar apa sih pesan Tuhan di dalamnya buat kita. Karena kesaksian saya belum tentu sama saudara. Cara saya doa, saudara praktekin belum tentu manjur saudara. Amin. Saudara bukan perlu kesaksian orang lain, saudara dan saya lebih perlu kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau ajak kita belajar firman Tuhan. Dan saya rasa merenungkan firman Tuhan itu enggak membosankan, itu asik. Alkitab berkata gini, beberapa waktu kemudian tentara Moab dan Amon bersama-sama dengan sekutu mereka tentara Meunim menyerang Yehuda. Jadi bangsa Yehuda diserang sama beberapa bangsa. Maka datanglah orang yang membawa berita ini kepada Raja Yosafat. Banyak sekali tentara Edom telah datang dari seberang laut mati untuk menyerbu Baginda. Mereka sudah merebut Hazezon Tamar. Jadi ada Moab, ada Amon, ada Meunim, ada Edom. Sama-sama mengepung bangsa Yehuda. Saya pernah mengalami masalah bertubi-tubi. Pam, 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 pam. Sampai saya stres dan suatu kali saya diajak keluarga saya pergi ke satu tempat. Waktu saya lihat ke tempat itu dan saya dapat berita lagi di situ. Ada masalah lagi. Langsung daya tahan tubuh saya merosot sekali, saya rasa di dalam mobil. Dan seminggu kemudian saya herpes. Anxiety, problem, satu masih kita bisa hadapi, dua bisa kita hadapi. Tapi kalau bertubi-tubi kadang-kadang kita merasa, wah gue gak sanggup nih. Gue gak kuat nih. Dan daya tahan tubuh menurun, kita bisa kena macam-macam. Yosafat raja ini juga mengalami itu, dia dikeroyok, dia raja yang kuat, dia punya pasukan yang banyak. Tapi kalau dikeroyok rame-rame sama Moab, Amon, Meunim, Edom, dia takut juga saudara. Anxiety juga, lalu dia berdoa dan minta petunjuk dari Tuhan. Nah itu yang bagus, dia berdoa dan minta petunjuk dari Tuhan. Kemudian dia memerintahkan supaya seluruh rakyatnya juga berpuasa bersama-sama. Ayo kita puasa sama-sama, kita gak bisa menang nih, kita gak cukup kuat untuk menghadapi semua masalah ini. Jadi anxiety itu mengingatkan saudara dan saya bahwa ini adalah waktu berdoa. Kalau saudara panik, saudara takut, saudara mengalami banyak masalah yang bertubi-tubi, saya mau beritahu ini waktu untuk kita berdoa. Dan doa yang benar akan membuat saudara dan saya itu menyadari betapa besarnya Tuhan, betapa lemahnya kita, dan betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Doa yang benar akan membuat saudara dan saya merenungkan gospel, merenungkan kabar baik. Ya saya tidak sempurna, ya saya masih ada salah, ya saya buat keputusan yang salah. Tapi saya tahu Allah itu besar, Allah itu ajaib dan Dia mengasihi saya. Amin. Jadi doa itu bukan daftar belanjaan. Tuhan minta cabai dong, 2 bungkus. Minta kol, aduh saya perlu ayam goreng, saya perlu apa. Bukan itu. Saya perlu uang sekolah, itu enggak apa-apa. Tapi bukan sekedar permintaan. Tapi doa yang benar membuat saudara dan saya sekali lagi mengerti kebesaran Tuhan. Mengerti kelemahan kita dan kasih Tuhan. Kita lihat ayat berikutnya. Dari setiap kota di Yehuda orang pergi ke Yerusalem untuk minta tolong pada Tuhan. Jadi banyak orang dari bangsa Yehuda berbondong-bondong ke Yerusalem. Mereka bersama-sama dengan penduduk Yerusalem berkumpul di pelataran yang baru di rumah Tuhan. Raja Yosafat berdiri di depan mereka dan berdoa dengan suara keras. Jadi raja yang pimpin doa. Ya Tuhan Allah leluhur kami. Engkau Allah di surga dan memerintah atas semua bangsa di bumi. Lihat ini, merenungkan kebesaran Tuhan. Engkau berkuasa dan kuat. Tidak seorang pun sanggup melawan engkau. Kok bisa dia ngomong begitu? Karena saya percaya Yosafat orang yang cinta Tuhan. Raja yang cinta Tuhan. Jadi dia merenungkan firman, dia tahu kepada siapa dia berdoa. Dia tahu seperti apa Allahnya. Dia mengenal sebesar apa Tuhannya. Nah kalau kita tidak pernah renungin firman, waktu saudara mengalami masalah, yang saudara rasa gini, masalah lebih besar daripada semuanya. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan dalam hidup kita. Dan siapa Tuhan kita. Pak, tapi saya kalau doa gak panjang-panjang gitu Pak. Gak, Allahku di surga memerintah atas semua bangsa di bumi. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Kutub utara, kutub selatan, kau berkuasa. Enggak, saya kalau berdoa, Tuhan tolong. Kacau nih gua. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Doalah dengan bahasamu. Tuhan mengerti. Pak kalau saya gak bisa teriak kalau lagi doa, lagi ada masalah, saya cuma diam dan nangis.
It's okay, Tuhan mengerti. Tapi di balik semua cara kita berdoa, kita harus mengerti juga siapa Tuhan kita. Dan setelah kita merenungkan, Dia Allah yang luar biasa. Kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan sepanjang sejarah manusia. Terus Raja Yosafat lapor masalahnya. Sekarang Tuhan, aku lagi punya masalah. Bangsa Amon, Moab, Edom menyerang kami. Ketika leluhur kami datang dari Mesir, curhat ya, engkau tidak mengizinkan mereka menduduki negeri bangsa-bangsa itu. Maka leluhur kami mengambil jalan keliling dan tidak menghancurkan bangsa Amon, Moab dan Edom. Sekarang gini tindakan bangsa-bangsa itu pada kami. Mereka mau mengusir kami dari negeri yang kau berikan pada kami. Ayat berikutnya, engkaulah Allah kami, hukumlah mereka. Bela dong kami, kira-kira begitu. Karena kami tidak berdaya menghadapi tentara yang banyak itu yang mau menyerang kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Sebab itu kami datang kepadamu minta tolong. Apa dari isi doa? Sekali lagi. Bahwa dalam doa ini Yosafat merenungkan kebesaran Tuhan. Yosafat mengenali kelemahannya. Aku tidak bisa apa-apa. Tapi dia juga menyadari kasih Tuhan. Kami nggak tahu harus berbuat apa lagi. Sebab itu kami datang kepadamu minta tolong. Karena kami tahu engkau Allah yang mendengar doa kami. Engkau Allah yang peduli sama kami. Amin. Ada satu quote tentang doa bagus sekali. We don't believe in the power of prayer. Kita nggak percaya tentang kuasa doa. Loh Pak, tapi kan ayat firman Tuhan bilang gini, doa orang benar besar kuasanya. Oh iya betul, itu firman Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Tapi yang besar kuasanya yang mana? Doanya, cara doanya? Enggak. Orang benarnya? Enggak. Yang besar kuasanya adalah Tuhan kepada siapa kita berdoa. Itu yang besar kuasanya. Cara doamu mah juga enggak. Tadi saya bilang cara doa saya saudara tiru, belum tentu manjur. Karena cara doa saya tidak besar kuasanya. Tapi Tuhan kepada siapa kita berdoa, Dia yang besar kuasanya. Kalau saudara pernah tahu zaman ini kan Presiden Jokowi, ada banyak rakyat kecil datang sama Presiden Jokowi. Setuju ya? Ngadu masalahnya, nangis-nangis kadang-kadang, Pak Presiden tolong dong kau gini-gini. Saudara tahu, tiap kali ada rakyat kecil nangis-nangis depan presiden dan presiden dengarin, itu pejabat yang lain deg-degan. Ini siapa yang dicopot nih? Siapa yang dicopot? Yang besar kuasa siapa? Rakyat kecil? Enggak, rakyat kecil tetap rakyat kecil. Apakah kata-kata rakyat kecil besar kuasanya? Enggak, kata-kata rakyat kecil tetap tidak bisa memerintahkan presiden. Yang besar kuasa siapa? Presidennya. Dan waktu presiden memutuskan untuk peduli, waktu presiden memutuskan sesuatu, maka itu harus terjadi. Makanya setelah dengar dia bisa copot menteri tertentu, dia bisa lakukan sesuatu. Kenapa? Karena presiden berkuasa. Begitu juga doa kita. Bukan kitanya, kita tetap rakyat kecil, manusia yang lemah. Bukan kata-kata kita yang bisa memerintah Tuhan untuk melakukan sesuatu, tapi Tuhan yang berkuasa. Amin. Dan kabar baiknya, Dia mau mendengar doa saudara dan saya. Makanya we believe in the power of God. That's why we pray. Kita percaya sama kuasa Tuhan, karena itu kita berdoa. Rakyat kecil percaya sama presidennya, karena itu mereka ngadu. Waktu saudara dan saya percaya sama Tuhan, kita akan berdoa. Amin. Nah, ada Dr. Caroline Leaf, dia mengarang buku Switch on Your Brain. Dalam buku ini dia bilang dia anak Tuhan, dia pintar sekali sejauh yang saya tahu. Dan dia mengarang buku tentang ini. Dia meneliti bahwa ternyata kalau orang suka berdoa, tidak selalu Kristen, tapi kalau orang suka berdoa selama 12 menit tiap hari. Selama terus berapa lama begitu, di scan otaknya mengalami perubahan chemical. Ada perubahan yang terjadi. Saya tidak tahu bagaimana secara ilmu itu dijelaskan. Tapi saya atau kita yang suka berdoa mengalami kan. Waktu kita berdoa terus kadang-kadang kita rasa ada damai, ada sesuatu. Mungkin ada hormon yang berubah dalam tubuh kita. Ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita bisa rasa damai, tenang. Kita yang tadinya gerusuk-gerusukan, yang tadinya pernah masuk penjara, nggak masuk lagi kan. Saudara setuju? Amin. Jadi side pastor.
Ya kan? Kenapa? Karena ada yang berubah di otaknya. Saya ingat Mbak Dwi cerita pertama kali besuk Ko Ferry ini. Waktu Ko Ferry mulai bertobat, pulang-pulang dia bilang sama anaknya, "Papa gila ya? Kenapa jadi ngomong Tuhan terus?" Ada something happen. Ternyata doa kita bukan cuma menyentuh hati Tuhan, tapi doa kita juga merubah chemistry dari otak saudara dan saya. Ini kabar baik, setuju? Halo? Berarti saudara kita yang keras kepala bisa diubah dong. Kita yang jeprut pikirannya bisa diubah dong. Yang setuju katakan amin. Berarti ada harapan buat kita semua. Hei, kita bisa berubah, kita bisa diubah. Doa membuat kita bergantung sama Tuhan. Doa mengajar kita berserah sama Tuhan. Doa mengajak kita mengenal kuasa Tuhan. Doa membuat kita mengenal kasih Tuhan. Dan doa mengubah chemistry dalam otak saudara dan saya. Amin. Bukan karena doanya yang powerful, tapi Tuhan kepada kita berdoa. Itu yang powerful sehingga kita bisa berubah. Tapi khawatir juga akan mulai merusak. Kapan? Waktu khawatir ini terus dikasih makan. Waktu anxiety ini terus dikasih makan, maka anxiety kita akan makin besar, makin besar, makin besar. Dan dia akan berubah jadi monster yang dia bisa menerjang kita, dia bisa menelan kita, merusak seluruh hidup kita. Gimana cara memberi makannya? Ternyata anxiety dalam bahasa asli di Alkitab pakai kata merimnao. Yang artinya dwelling, ini arti bebasnya. Kalau sudah lihat kamusnya sudah bisa lihat bahwa artinya gini loh ternyata secara bebas. Dwelling or pondering on fearful or anxious thoughts. Diam terus dan pondering maksudnya gini. Merenungkan, terus membuat, wah kacau gue, wah hancur gue. Waduh kemarin memang gue pikir ada maling tuh kletek, taunya kucing. Tapi bayangin kalau tuh maling benerannya, aduh gimana ya kalau datang satu maling besok lagi. Aduh kalau 3, kalau 7, kalau 20, waduh hancur gue. Begini, waduh. Akhirnya kita terus membesarkan anxiety kita. Kita meditating to the negative. Kita mulai merenungkan terus hal yang negatif. Dan itu makin besar dan menguasai hidup saudara dan saya. Akibatnya apa? Otak kita mulai membentuk pola pikir yang negatif. Minggu lalu saya akan cerita sama saudara bagaimana otak itu membuat banyak hal selama tiap detik, ribuan hal. Tapi lama-lama dia jadi terpola. Kalau ada barang jatuh, dia sudah terpola, maka dia akan otomatis tiap kali ada barang jatuh, ambil. Dia lihat ada dompet jatuh, ambil. Akhirnya diteriakin, copet, digebukinlah kita. Karena sudah terpola, kalau ada barang jatuh, ambil. Begitu juga kalau negatif, terus kita kasih makan terus. Akibatnya pikiran saudara dan saya jadi negatif. Mindset kita, pola pikir kita, pikiran kita terpola jadi negatif. Dan kalau udah pola pikir kita negatif, value hidup kita negatif. Prinsip hidup kita negatif. Kacamata hidup kita negatif. Dan akhirnya membuat sikap hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita juga jadi negatif. Makanya saudara saya mau ajak, jangan terus beri makan kekhawatiranmu. Yang setuju kata amin. Terus gimana? Ayo berdoa, it's time to pray. Ini waktu untuk berdoa, untuk merenungkan betapa besar Allah kita. Untuk mengakui betapa berdosa dan lemahnya kita. Dan untuk kita mau menikmati, menerima kasih Tuhan atas hidup saudara dan saya. Gospel dialami dalam hidup kita. Yang kedua, anxiety itu mengingatkan kita bahwa ini waktu untuk berhenti. Pause. Amin. Ini waktu untuk berhenti, untuk pause. Tidak selalu, ada kalanya Tuhan bilang ini, ayo anakku melangkah, ayo anakku berubah. Tapi ada kalanya Tuhan bilang ini, anakku jangan melakukan apa-apa. Diam. Coba kita lihat ayatnya. Di tengah-tengah orang banyak itu ada seorang Lewi bernama Yahasiel. Dia anak Zakaria dari kaum Asaf dalam garis keturunan Benaya, Yeiel, Matanya. Pada saat itu Yahasiel dikuasai roh Tuhan. Jadi dia bukan cuma sekedar ngomong, tapi dia mendapat dorongan dari Roh Kudus untuk bicara. Dan dia berkata, Paduka yang mulia serta saudara-saudara sekalian. Tuhan berkata bahwa kalian tidak boleh putus asa atau takut menghadapi tentara yang banyak itu. Sebab yang bertempur bukan kalian, melainkan Tuhan.
Ayat berikutnya, kalian tidak perlu bertempur dalam perang ini. Pergilah ke tempat yang telah ditentukan bagimu, tunggu saja di situ. Ada kalanya Tuhan bilang, diam. Pergi ke sana, tunggu saja. Ngapain? Siapin meriam kah? Belum ada meriam mungkin waktu itu ya. Siapin laser kah? Apalagi laser. Belum ada. Jadi diam. Kalian akan melihat Tuhan memberi kemenangan pada kalian. Hai penduduk Yehuda dan Yerusalem, jangan cemas atau takut. Masuki saja pertempuran itu. Hadapi masalahmu. Tuhan akan menolong kalian. Maka sujudlah Raja Yosafat, seluruh rakyat juga turut dengan dia sujud menyembah Tuhan. Lalu orang Lewi dan kaum Kehat dan Korah berdiri bersorak memuji Tuhan Allah Israel. Terus kalau diem ngapain Pak? Ngeblank dong. Diem ngeblank. Jangan ngeblank. Ngeblank sudah bisa kemasukan, amin. Jangan diam ngeblank, tapi diam kenalilah Tuhan. Kita bilang diam dan kenalilah Tuhan. Kenali sekali lagi, iya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dia tidak selalu menjawab doa kita dengan yes terus. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenali apa? Kenali masalah kita. Karena ternyata survei membuktikan 80% dari masalah kita itu tidak beralasan. 80% dari bukan masalah. 80% dari ketakutan kita, 80% dari kekhawatiran kita itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Kenali. Terus kita, iya ya mungkin nih. Iya gue terlalu membesar-besarkan masalah gue. Gue terlalu memberi makan terus dengan anxiety, kepada anxiety saya. Atau mungkin nih, kenapa saya kok panik sekali? Oh kayaknya gue cinta uang ternyata. Oh gue gini. Kalau saudara ikut pembinaan VIP, maka saudara akan mendengar cerita saya ini. Bahwa sebelum saya di CLCC, saya mengalami hal yang gak enak selama 11 tahun. 11 tahun melayani di satu tempat. Dan istri saya menangis di sana. Anak saya suatu kali ngarang waktu SD sudah lama dia karang cerita ini. Sampai saya, kan papi gak pernah cerita sama kamu kok kamu bisa karang. Ya kan Caca dengar papi telepon. Caca dengar papi ngomong sama orang. Caca tahu apa yang papi alami. Dia karang cerita. 11 tahun saya mengalami difitnah, ditekan, disalah mengerti. Banyak hal yang gak enak saya alami. Tapi kenapa 11 tahun ada di sana terus? Kenapa gak keluar orang? Kenapa gak keluar? Sebab Tuhan bilang diam. Diam dan kenalilah Tuhan. Dalam 11 tahun itu saya pikir saya hamba Tuhan yang tulus. Taunya bulus, saudara masih banyak bulusnya. Saya pikir saya sudah mulus, taunya masih banyak bisulnya. Saya baru tahu di situ kenapa saya marah waktu difitnah. Karena saya menikmati setiap pujian yang diberikan pada saya. Lah kalau saya difitnah, saya kehilangan pujian dong. Kenapa saya kecewa di sana? Karena ternyata ada masih banyak ambisi-ambisi terselubung dalam diri saya. Dan waktu itu dibukakan satu persatu. Saya diam, saya menikmati, wow Tuhan. Ternyata lewat teman-teman saya ini, Tuhan pakai mereka untuk menyadarkan banyak bisul-bisul saya. Tuhan bersihin bisul-bisul saya lewat rekan-rekan saya hamba-hamba Tuhan ini. Walaupun gak enak buat saya, tapi Tuhan pakai mereka untuk memberkati saya. Halo, diam bukan ngeblank. Kenali Tuhan, kenali masalahmu. Izinkan gospel bicara lebih tajam dalam hidup saudara dan saya lebih lagi. Amin. Jadi waktu kita mengalami anxiety, berdoa, diam. Yang ketiga, anxiety mengingatkan saudara dan saya bahwa ini waktu untuk memuji Tuhan. Amin. Katakan sama-sama berdoa, diam, memuji Tuhan. Lagi berdoa, diam, memuji Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, rakyat keluar dan pergi ke daerah padang gurun dekat Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, Raja Yosafat memberikan pesan ini pada mereka. Rakyat Yehuda dan Yerusalem, percayalah pada Tuhan Allahmu, maka kamu akan sanggup bertahan. Terimalah nasihat dari nabi-nabimu, maka kamu akan berhasil. Saya mau garis bawah ini dulu. Terima nasihat dari nabi-nabimu. Itu bukan sembarangan orang yang berdiri di sini, berarti nabi Tuhan. No. Saudara harus uji setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan.
Apakah betul yang dia sampaikan firman Allah, apa bukan? Apa betul hidupnya juga di dalam Tuhan atau enggak? Saudara harus berjaga-jaga. Kenapa ada banyak penipuan? CLCC bukan gereja paling bagus. Di luar sana ada banyak gereja bagus. Saudara setuju? Oke? Tapi di tempat ini saya mau ajak saudara belajar untuk membedakan mana yang betul utusan Tuhan, mana yang nabi-nabian. Mana yang betul hamba Tuhan yang mau menyampaikan firman Tuhan, mana yang mau memanfaatkan saudara dan saya. Amin. Kalau saudara nonton film di Netflix, Holy Betrayal. Itu film tentang kekristenan di Korea. Di Korea ternyata gak cuma ada BTS dan Blackpink. Ada banyak aliran sesat di sana. Kalau saudara pelajari, itu ada yang gerejanya mulai dari tahun 70 sampai hari ini masih orang percaya sama dia. Padahal pendetanya sudah bolak-balik keluar masuk penjara. Kenapa? Pelecehan seksual dan pencurian uang. Penipuan. Tapi sampai hari ini dipuja-puja nabi. Wih. Saudara nonton itu, saya harap saudara berjaga-jaga. Saudara berjaga-jaga dengan hidup ini. Tapi kalau betul hamba Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan, terima nasihatnya. Maka kamu akan berhasil. Setelah berunding dengan raja menyuruh paduan suara memakai pakaian seragam yang biasanya dipakai pada upacara-upacara khusus dalam agama. Paduan suara itu harus berbaris dengan semarak di depan barisan tentara sambil menyanyi. Pujilah Tuhan sebab kasihnya kekal abadi. Mereka memilih untuk memuji Tuhan waktu mereka mau maju perang dalam rasa takut loh. Mereka takut tapi yuk kita maju perang sambil memuji Tuhan yuk. Yuk singer-singer depan. Bayangin. Singer kalau di sini kan semangat ya gayanya kan pakai koplo, pakai apa gitu saudara ya. Tapi kalau suruh perang, lu maju ya pakai bass, lu maju pakai apa nggak ngeper saudara? Yang bawa senjata di belakang semua, yang di depan bawa alat musik semua. Bawa mic walaupun gak ada kabelnya nanti kan. Kan mau maju perang di padang gurun. Suruh nyanyi, suruh bersorak. Apa enggak? Terkencing-kencing mereka. Tapi mereka lakukan itu. Dengan kata lain begini loh saudara. Sekali lagi bukan sama seperti doa. Bukan doanya yang berkuasa. Bukan nyanyian yang berkuasa. Bukan lagunya yang berkuasa. Tapi Tuhan yang kita puji, dia yang berkuasa. Waktu saudara menyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara sedang merenungkan betapa besarnya dia. Betapa baiknya dia. Betapa hebatnya dia. Sehingga waktu saudara sedang menghadapi masalah. Engkau tetap memuji Tuhan. Engkau diingatkan kamu tidak sendirian. Allah menyertai kamu. Dan Allah yang melakukan pekerjaan besar di masa lalu. Dia Allah yang sama yang hari ini ada dalam hidupmu. Itu maksudnya pujian. Pak kalau saya tapi tetap mau gitu Pak. Waktu menghadapi masalah tetap ada penari tamborin depan saya. Ya silahkan kalau suruh mau begitu. Paling kita dianggap aneh. Amin. Bukan cara menyanyi. Tapi gini. Kepada siapa kita memuji. Mengenali, mengingatkan diri kita bahwa Allah itu luar biasa. Itu yang luar biasa. Itu yang powerful. Kita bilang begini ayat berikutnya. Pada waktu paduan suara itu mulai bersorak menyanyi. Tuhan mengadakan kekacauan di tengah-tengah tentara musuh yang sedang menyerang. Tentara Ammon dan Moab menyerang tentara Edom. Dan menghancurkannya sama sekali. Kemudian mereka balik menyerang satu sama lain dengan sengit. Jadi yang Tuhan buat apa? Lagi kita menyembah, lagi Toto Tuhan bisa buat apa saja. Dalam kasus ini, belum tentu sama dengan kasus hidup kita. Tahu-tahu tentara sama tentara yang mau menyerang Israel, mau menyerang Yehuda, mereka ketemu. Dan zaman itu belum zaman internet yang bisa saling berkomunikasi pakai WA. Itu lu apa? Lu siapa? Peranglah mereka satu sama lain. Udah gitu perang, sampai akhirnya yang sisa mungkin kocar-kacir. Dan Alkitab bilang ketika tentara Yehuda sampai pada menara jaga di padang gurun dan mengamati tempat musuh. Mereka melihat, loh kok mayat-mayat musuh berserakan di tanah. Tidak seorang pun dari tentara itu yang hidup. Ayat berikutnya. Pada hari keempat mereka semua berkumpul di lembah pujian. Dan memuji Tuhan atas semua yang telah Tuhan lakukan. Itu sebabnya lembah itu disebut pujian. Itu sebabnya lembah di mana kita mengalami masalah disebut pujian. Kenapa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Itu sebabnya 11 tahun di mana saya mengalami lembah masalah, lembah ditekan, salah mengerti. Saya bilang itu masa terbaik saya. Kenapa? Di lembah masalah itu kita mengenal Tuhan lebih lagi. Di lembah masalah itu kita mengerti Tuhan lebih lagi. Itu sebabnya Yosafat memerintah dengan tentram dan Tuhan memberikan kepadanya keadaan damai di seluruh negeri. Waktu saudara lewat masalah membuat saudara berdoa dan makin mengenal Tuhan, makin mengerti gospel. Saudara belajar diam untuk merenungkan Tuhan lebih lagi, merenungkan masalahmu. Engkau tetap belajar memuji Tuhan dalam segala keadaan. Pengenalan akan Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itulah yang akan membuat keadaan damai dalam hidup saudara dan saya. Walaupun kita sedang menghadapi badai. Amin. Bagaimana kondisi teman-teman yang saya tadi cerita? Ada yang masalahnya sudah selesai. Ada yang belum. Ada yang waktu saya ketemu, kemarin saya ngobrol, gimana kabar lu? Udah beres masalahnya? Ada lagi bukan salah dia. Kalau dia adalah orang lain yang bikin masalah, dia yang harus nanggung terus. Ada lagi saya aduh lama banget ya lu tuh ngalamin masalah. Terus aduh kalau gua jadi lu udah bukan herpes lagi kali. Ya kan? Tapi terus saya ambil dia cerita masalah barunya. Terus saya bilang nih, salah gak gua? Koreksi gue ya. Gua rasa muka lu beda sama dulu. Dulu lu kayak putus asa, patah, pahit. Sekarang kayak lu punya keyakinan bahwa this too shall pass. Ini juga pasti lewat. Terus dia ketawa, dia bilang ini, gitu ya dia? Iya sih, gue yakin Tuhan akan bikin gue lewatin lagi ini masalah ini. Saya di balik meja, saya mengagumi Tuhan yang berkarya dalam hidup dia. Masalahnya gak selesai, tapi teman kita ini mengenal Tuhan lebih lagi. Dia lebih kuat dari sebelumnya, dia lebih kenal Tuhan dari sebelumnya, dia mengalami Tuhan lebih dari sebelumnya. Dan dari mukanya kelihatan, masalah ada lagi. Tapi Tuhan tetap akan memimpin saya melewati ini semua. Yang satu lagi yang sempat sakit jantung, yang menangis di pundak saya, gimana sekarang dia? Asetnya hampir habis disita. Tapi kalau sudah ketemu, ceria. Sampai saya nanya, kenapa lu bisa ceria? Yang penting kan kita punya Tuhan harta boleh keluar, datang dan pergi. Tapi yang penting Tuhan tetap ada dalam kita. Dalam waktu dia sakit jantung itu dia hampir mati. Dia karang sebuah lagu yang kira-kira lagi loh. Di dalam nyaris mati atau di dalam kematianku, aku tetap memuji Tuhan. Dan Tuhan meluputkan aku. Dia gak lagi menangis di pundak saya. Mukanya ceria. Walaupun asetnya sudah hampir habis. Tapi dia bilang, hidup kita tidak tergantung berapa banyak aset yang kita punya. Hidup kita adalah bagaimana Tuhan tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju kata amin. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepadanya keadaan damai di tengah badai. Itu sebabnya lembah masalah itu disebut pujian. Karena di sanalah kita mengenal Allah lebih lagi. Berapa banyak yang mau belajar, berdoa, diam, dan memuji Tuhan. Amin. Kita praktek sebentar yuk. Kita nyembah Tuhan sama-sama ya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great. Kenali betapa besar Allah. How great is our God.
dalam Tuhan yuk. Diam dan kenalilah Allahmu. Masing-masing berdoa sama Tuhan sekarang. Kenali Allahmu, betapa besar Dia. Betapa dari dulu, sekarang dan selamanya Dia melakukan banyak perkara yang luar biasa. Allah, kepada siapa kamu berdoa adalah Allah pencipta langit dan bumi.